Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu ala khalqih alladzi jarat bihil maqadiru bi qudratihi alladzi yugriku awliya'ahu fi biharil ma'arifi liwahdatihi wa ahadiyatihi wassalatu wassalamu daiman ala khairi khalqi sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa hizbihi wa ansarihi ajma'in. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadz-dzakirinallaha katsiran wad-dzakirat. A'adzallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa qala fadkuruni adkurukum waskuruli wala takfurun. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala bikasrati qawli la ilaha illallah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para pemangku manaqib khotaman halaqah riyadhah khalwat. Wabil aula penyelenggara di Masjid Jami'ul Huda ini Bapak Haji Ferry, bapak-bapak semua yang telah menjalankan tugas kemuliaan, kesucian jiwa, yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tambih, tawassul, mangkobah, dan Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Sahibul Auqad, Bapak Haji Ferry yang telah mentertibkan acara ini, dan semua reng-rengan dari LDTKN, yayasan, dan para cendekiawan, para ilmuwan, para murabbi, para asatid, hadirin hadirat, dakirin dakirat, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Mudah-mudahan semuanya diberkahkan usianya, diberkahkan kesehatan, diberkahkan rezeki dohir batin, diberkahkan doa hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala, dan diberkahkan putra-putri soleh solihah berakhlakul karimah, dan diberkahkan ibadah taat dzikir syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu maqasidana wa hawaijana min umurid dunya wal akhirah bi mu'jizatil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin ikhwan akhwat rahimakumullah, sehat-sehat semua? Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Nikmat Allah yang tak terhingga Allah curah limpahkan kepada Bapak dan Ibu kita semua, sehingga iradah dan izinnya Allah izinkan lisan kita untuk mengesahkan Allah, dan Allah tembuskan kepada jantung kolbun kita, bahkan ruh sir kita Allah tanamkan nikmatnya, lezatnya kedekatan hamba di hadapan Allah melalui kalimahnya yang telah Allah firmankan dalam kalamullah Al-Quranul Karim.
Ini kenikmatan yang tak terhingga, Pak. Di tengah-tengah zaman sedang menggemerlap, di tengah-tengah zaman yang sedang meninak bobokkan kita, yang tadinya jauh mendekat, yang tadinya gelap menjadi terang. Terus zaman memanjakan manusia-manusia di muka bumi ini. Dikala Allah terus mempermudah, memperbaiki, dan meninabobokkan hambanya di buminya yang luas dan indah ini. Allah titipkan, Allah kasihkan yang dalam keadaan kehendaknya. Tidak ada satupun yang bisa mengintervensi Allah. Dalam kemahaagungan Allah, kemahapemilikan Allah, kemahasempurnaan Allah, Allah izinkan bapa untuk mendatanginya. Allah izinkan ibu untuk mendekatnya kepadanya. Ada lagi kasih sayang Allah yang melebihi itu? Tidak mungkin. Karena itu adalah diabadikan Allah. Sehingga bapa datang tergopoh-gopoh ke tempat yang mulia ini, mengikuti mutaba'ah pada Rasul Allah, pilihan Allah, untuk sama-sama mentauhidkan Allah. Mungkin dari berbagai daerah ya di tempat yang mulia ini. Ada mungkin yang berjalan kaki, ada mungkin yang pakai motor, dan ada juga yang pakai mobil. Tapi semuanya sama, satu ikatan dan satu tujuan. Ikatan ikhwan wal akhwat. Tujuan ingin ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maka selalu yang dibacakannya, ilahi anta maksudi waridhoka maklubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi, wahai Tuhanku, anta maksudi, engkau yang aku maksud. Di dalam keadaan seperti ini, aku datang berjalan kaki, naik motor, naik mobil, hanya engkau yang aku maksud, ya Allah. Waridoka matlubi, ridhomu yang aku cari, ya Allah. Dalam zaman yang sehebat ini, dan masa kontrak hidup sudah ditentukan, jam tayang sudah ditentukan, waktu hanya secepat dan sesaat yang Allah berikan. 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun banyak yang sudah dipanen. 80 tahun apalagi. Padahal sebenarnya usia manusia tidak ditentukan dengan akta kelahiran. Betul, Pak? Bisa saja 10 tahun sudah meninggal, 20 tahun sudah meninggal, betul? Tapi di sini semuanya sudah mendapatkan bonus dari 20 tahun. Banyak yang lebih daripada 30 tahun pun. Padahal kalau di ahli langit itu hanya 1 jam setengah 70 tahun. Apalagi di akhirat, di alam bako, kekal abadi. Mau bawa apa kita ke sana? Kehebatan kita, kedekatan ibadah kita, ataupun populer kita, kekayaan kita, jabatan kita, ilmu kita, semuanya itu tidak akan menghantarkan hamba kepada Allah. Karena itu adalah semuanya bersifat untuk di alam mulki. Tapi itu semuanya tatkala Bapak diberi kepercayaan amanah oleh Allah, ilmu, jabatan, popularitas, kekayaan. Tapi ada getaran jiwa Bapak yang hanya Bapak dan Allah yang Maha tahu. Maka itulah keabadian. Apa itu? Lillah. Maka lillah yabqa. Apa-apa yang di dalamnya ada karena Allah, getaran jiwa karena Allah, yabqa, kekal. Maka bapak dan ibu di tempat yang mulia ini, duduk bapak, duduk ibu, gelisah bapak, mungkin juga yang lapar, mungkin juga yang haus, tapi insya Allah diam bapak di tempat yang mulia ini, menduduki benda hidup ataupun benda mati, yakin oleh bapak dan ibu akan diabadikan Allah. Amin. Yang layak masuk surga Allah dan layak liko bersama Allah.
Karena bukan hanya nanti mencarinya, tapi sekarang sudah berbuat. Getaran jiwa Bapak yang tidak bisa terdeteksi oleh malaikat Allah, malaikat hafadah pun Allah kasihkan kepada Bapak, Allah kasihkan kepada Ibu. Apa yang tidak bisa terdeteksi? Dalam perspektif Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah kan ada dikir jahar, dikir khafi. Dikir jahar semua malaikat raqibun atidun, dan semua malaikat mengamini, mendoakan, memohonkan ampunan untuk Bapak, Ibu. Dengan dikir Bapak tadi. Itu para malaikat Allah mendoakan. Kan tadi dibaca oleh qori kita yang indah dan merdu. Apa? Wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dibacakan ya tadi oleh qori ya. Dan malaikat-malaikat Allah memohonkan ampun kepada Allah. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang berzikir. Kan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Perintah Allah lalu disambungkan, ditaukidi oleh Allah, dzikran katsira dengan dzikir yang banyak. Yusabbihu lahu. Dan terus bertasbih siang sampai malam, malam sampai siang. Mensucikan Allah, maka Allah merahmati Bapak. Huwallazi yusolli alaikum. Dialah Allah merahmati kamu semua. Amin. Geraknya, diamnya dalam rahmat Allah yang akan mengabadikan Bapak dengan Ibu di hadapan Allah. Amin. Dan malaikat-malaikat Allah memohonkan ampun, memohonkan semua yang tadinya gelap menjadi terang. Amin. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Yang tadinya banyak utang, mudah-mudahan jadi banyak mitra. Yang tadinya kesulitan, mudah-mudahan jadi selalu dimudahkan. Amin. Insyaallah, mohonkan idrak diyakini oleh Bapak. Itu dalam Thariqah Qadiriyahnya, dalam jaharnya. Yang hopinya, ruhaniyah Bapak, insaniyah Bapak, detak jantung Bapak semakin dalam. Ruh dan kolbun Bapak hanya Bapak dan Allah yang Maha tahu. Dan itu inti semua ibadah. Karena dengan itu yartaqil abdu ila hadratil qudsi, terangkatlah seorang hamba sampai hadirat Allah. Bukan hanya antar benua dengan benua, bukan hanya dari negara ke negara, bukan hanya dari alam sampai alam, yaitu dari alam dunia sampai alam barzah. Bahkan ini melewati minal aqwan ilal mukawwin, dari berbagai keadaan sampai kepada pencipta yang mengadakan, yaitu hadirat Allah. Dengan apa? Zikrullah. Zikrullah yang mana? Yang hidup, yang mungkin tidak bohong kalau hidup itu. Karena itu munjin, yang menyelamatkan. Kalau hanya ucapan itu baru syar'an, kadar-kadar syariat. Tapi tidak bisa dihukumi salah, tidak bisa dihukumi kafir karena Bapak telah mengucapkan kalimat itu. Karena itu kalimat Islam. Maka fahkum bidawahir, hukumilah dengan dohir. Wala tahkum bisarair, jangan menghukumi dengan rahasia. Tapi yang rahasia kejujuran, yang tidak bisa dibohongi hanya hati Bapak dengan Allah yang Maha tahu. Betul Pak? Nah, itulah dzikrul hobi. Allah kasihkan kepada Bapak. Kalau Bapak tanya itu bagaimana pahalanya ya di surga aja kan gitu kan. Kalau ngitung-ngitung pahala kan, tahajud, duha, dzikir, baca Quran kan biasanya dimotivasi dengan pahala-pahala itu kan. Itu juga baik. Kalau itu ditanyakan berapa pahalanya, detak jantung Bapak, ruh Bapak tatkala bergetar dengan jadbah itu, tarikan jadbah itu, satu detak jantung Bapak disertai dzikir itu, dzikir hopi, maka kalau menurut dalam kitab Sirrul Asrar ya, karya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, satu detak jantung itu sama dengan ibadahnya jin dan manusia sedunia. Nah, jadi maka Allah berfirman dalam hadis qudsi, la yas'ani, tidak mencukupi apa? Arabi,
was-sama ataupun samawati wal ard. Tidak mencukupi langitku, bumiku untukku. Tidak cukup. Tapi walakin ataupun wawasa'ani qalbul mu'minin. Tapi mencukupi hati orang yang iman kepadaku. Tatkala ada itu. Bukan berarti Allah bertempat seperti jisim begini, seperti sain kursi ya, bukan. Bukan seperti Bapak itu. Maksudnya itu adalah bidairatil lisan wal akli saja, bahasa manusia. Saking Allah mengagungkan kalimahnya. Tatkala Allah pilih Bapak, itu disimpan dalam kolbun Bapak, itu disimpan dalam kolbun Ibu, maka dunia tidak cukup untuk menyimpan itu. Jadi kalau disimpan di dunia tidak mungkin tertampung, tapi di kolbun Bapak, di kolbun Ibu tertampung. Alhamdulillah, kasih sayang Allah tak tertinggal. Kalau seandainya orang-orang nun jauh di sana memiliki uang triliunan dolar ataupun intan berlian permata seluas pantai lautan, lalu Allah bukakan sir kalimah la ilaha, rahasianya itu, lalu Allah bukakan kepada mereka, dan apa yang ada di kolbun Bapak dan Ibu dibukakan, sungguh mereka akan tergopoh-gopoh ingin menukarkannya. Dan walaupun ngantri berpuluh-puluh tahun, mereka akan merelakannya. Karena sangat butuhnya kepada apa yang ada di kolbun Bapak Ibu. Mana keterangannya, Kang? Falau alima al kafiru bisirri la ilaha illallah. Kalau seandainya mereka tahu bisirri la ilaha, dengan rahasia la ilaha yang ditanamkan di kolbun Bapak Ibu, rahasia ya, yang itu yang rahasia, maka parrobillah, mereka tidak kufur pada Allah. Nah, inilah hidayah Allah yang tak terhingga. Karena ini hidayah taufik dari Allah, hidayah pertolongan, bukan hidayatul akli lagi, bukan hidayatul din lagi. Di atas hidayatul akli, hidayatul din. Di atas hidayatul din, hidayatul akli. Di atas hidayatul akli, hidayatul din. Di atas hidayatul din, hidayatul taufik. Maka tatkala itu bergetar, maka akan muncul ikhlas. Maka sholat Bapak sampai pada Allah. Amin. Oh, di dinding masjid kan? Itu intinya apa? Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Intinya apa? Intinya dzikrullahi akbar. Ucapannya apa? La ilaha illallah. Ingatannya apa? Wala sautin wala harfin. Tidak ada suara, tidak ada aksara. Paham aksara ya? Sama ya? Apa? Yaitu ruh jiwa yang ada menggelorga tatkala hidup itu jauh tak terhingga menuju Allah, padahal dekat tanpa batas. Karena Allah pemilik semua keadaan. Ad-Dohir al-Batin. Maka tatkala bersamanya dekat, melebihi dekatnya leher dan uratnya. Betul Pak? Mata dan penglihatannya. Kenapa? Logikanya, ya memang dia pemilik segala-galanya. Maka sungguh beruntung kasih sayang Allah, mudah-mudahan diabadikan. Amin. Mudah-mudahan kita tidak dipengsiunkan dikir. Amin. Mudah-mudahan penyelenggara Bapak Haji Peri dan rekan-rekan ikhwan akhwat yang sama-sama mendukur di sini, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sampaikanlah pada finish terakhir ini semuanya. Jangan dipengsiunkan dikirnya ya Allah. Sampaikanlah dan satukan kembali bersama pilihan-Mu ya Allah, yaitu pada anbiya wal mursalin yang telah menjalankan tugas amanah suci
yaitu mengabdikan diri keharibaan dengan penuh keikhlasan, dengan inti dzikrullahi akbar, sehingga menjadi karakter akhlak mereka, bahkan menjadikan kebahagiaan yang abadi di sisimu. Berikanlah pula pada ikhwan wal akhwat yang ada di Jami'ul Huda ini, ya Allah, bihaqqi la ilaha. Itulah Bapak Ibu semuanya, inti kalimah la ilaha. Kalau seandainya dibanding-banding, ikhlas keluar, khusyuk keluar, mujahadah, musyahadah, ma'rifat, mukasyafah, muayyana, karena la ilaha. Tanpa la ilaha illallah musyahadah bagaimana? Tanpa la ilaha illallah mujahadah bagaimana? Tanpa la ilaha illallah mukasyafah bagaimana? Tanpa la ilaha illallah ikhlas bagaimana? Karena Allah berfirman, fadkuruni adkurkum, ingatlah aku niscaya aku ingat kamu. Mana mungkin seorang anak, bapak punya anak di Surabaya ataupun di Bandung, mana mungkin telepon bapak kalau anak bapak tidak ingat bapak, betul Pak? Dan bapak pun mana mungkin telepon anak bapak kalau bapak lagi tidak ingat. Maka fadkuruni adkurkum, teleponlah aku, kata Allah, niscaya aku mentelepon kamu. Ingatlah aku, niscaya aku lebih ingat padamu. Amin. Ingatnya bapak apa? Fa'annal abdul muftakir, aku ini hambamu yang sangat membutuhkanmu selamanya, di dunia di akhirat. Allah ingatnya apa? Pemilik ampunan, penentu, pemberi, pengasih, penyayang, semuanya, karena dia maha absolut, maha sempurna. Tatkala bapak ingat Allah, di hati bapak merasakan banyak berlumuran dosa, datang keharibaannya dengan penuh noda dan dosa, maka adkurkumnya Allah, Allah ampuni. Amin. Siapa yang akan rugi diampuni Allah? Jadi tidak jadi masuk neraka Allah. Akhirnya yang tadinya harus masuk neraka Allah, masuk surga Allah. Alhamdulillah. Maka wadzakirinallaha katsira wadzakirat a'adzallahu lahum magfiratan. Laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, Allah telah menyediakan apa? Pertama, magfiratan, ampunan. Mudah-mudahan coba kita mengintrospeksi, muhasabah, mengevaluasi diri kita. Tidak usah cerita sama yang lain. Fungsikan dikir hopi yang di dalam, rasakan. Terasakan Pak, bahwa kita banyak salah dibanding soleh, betul? Tatkala ingat Allah, kita terasakan banyak lupa dibanding ingat, betul? Tatkala ingat Allah, maka Allah ingat kepada Bapa. Satu, mengampuni. Kedua, memberi pahala. Ketiga, Allah akan menyambut dengan ridho, rahmat, dan anugerahnya. Amin. Yauma yalqawnahu salam wa a'adzalahum ajran karima. Pada hari pertemuan hamba dengan penciptanya, maka semua alam, karena pemilik alam mengatakan salam, keselamatan, kesejahteraan, wahai bagi kamu yang menemui Tuhannya di kala suka dan duka, yang menemui Tuhannya di kala malam ataupun siang, di kala waktu bergerak ataupun di waktu diam. Itulah hamba pilihan Allah yang akan diabadikan Allah. Amin. La ilaha hidup terus di sana. Untung kan? Di dunianya bahagia, di akhiratnya pun bahagia. Karena dengan dzikir itu akan bahagia. Tapi kita masih resah, gundah kan? Tapi kan Bapak Ibu lagi proses. Sampainya, diterimanya, yakini proses Ibu diterima Allah. Amin. Walaupun Bapak dan Ibu merasakan sangat gundah, resah, bimbang, tapi Bapak memproses, maka itulah yang akan diabadikan Allah. Awas ya, belajar dzikir jangan dikalkulatorkan lagi dengan selain Allah ya.
Karena akan jenuh nantinya. Akan jenuh dan akan bosan. Padahal di waktu bosan itu di kita ini masih tetap tugas hidup harus ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa mudah-mudahan tidak diberi kekuatan bosan yang menjadi pensiun. Amin. Dari dzikir pada Allah. Nah, karena apa? Ya rugi. Luar biasa. Iblis dan syaitan yang akan ketawa. Nah, karena syaitan dan iblis itu hancurnya dengan la ilaha illallah. Nah, Rasulullah bersabda, tatkala bertemu dengan iblis ditanya oleh Rasulullah, bagaimana kamu menggoda manusia? Dan bagaimana kamu iblis? Prahara petakanya tatkala menghadap manusia. Qala iblis, akhlaqtun nas bidunub, aku goda manusia. Aku hancurkan amal manusia dengan berbagai dosa. Tapi kamu bagaimana? Ruksaknya oleh manusia. Rasulullah bertanya kepada iblis, wa ahlakuni bila ilaha, dan manusia-manusia itu yang datang pada Allah dengan mengucapkan la ilaha, yang menghancurkan aku dan mengucapkan istighfar. Wa ahlakuni bila ilaha wal istighfar. Manusia menghancurkan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Maka Bapak tadi kan ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin, itu kan sebelum dzikir kan. Lalu Bapak mengucapkan astaghfirullahal ghafurar. Terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi. Karena kita ingin amalan kita sampai ke hadirat Allah. Tanpa wasilah beliau tidak sampai Pak, menggantung. Karena apa? Karena sombong. Maka ada wasilah. Karena Allah ciptakan Muhammad itu sebaik-baik makhluk untuk menjadi wasilah Bapak menemui Allah. Karena Bapak tidak bisa sampai kepada Allah sehebat apapun kualitas ilmu tanpa beliau, tanpa nur beliau. Karena apa? Yang ada keiblisan memerankan segala kekuatan Bapak, daya Bapak, semuanya. Allah akan menyerahkan, silahkan kekuatan kamu gunakan untuk menemui aku, silahkan kehebatan kamu, tapi aku tidak ikut campur. Karena aku sudah memberikan nih untuk manusia, yaitu Muhammad, supaya menuju aku. Maka wasilatum bainana wa bainallah, perantaraan kita dengan Allah itu khairul khalqi, sebaik-baik makhluk siapa? Muhammad. Maka dalam thariqah ada istilah silsilah. Maka tatkala Bapak beramal thariqah tapi tidak bersilsilah yang nyambung pada Rasulullah, maqtuun, terputus, tidak sampai. Maqtuun faidur rahman, terputus dari faidor, yaitu lulubaran, paridor, faidor, barokah dari Allah, tidak nyambung. Mudah-mudahan kita semua terus nyambung, amin. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi sallu ala nabi, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah, salatullah salamullah ala
Toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sabda beliau, Abdulu makul tuana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik yang aku ucapkan dan nabi sebelumku dari mulai Adam sampai beliau yang jumlah 124.000 nabi dan rasul, yang paling unggul yang beliau ucapkan dan nabi semuanya apa? La ilaha illallah. Lalu Bapak di warga Masjid Jamiul Huda ini apa Kemayoran apa daerahnya? Kemayoran. Dipilih oleh Allah untuk menyambungkan yang disabdakan Rasul Allah. Padahal dari radius waktu saja udah 1442 tahun dari hijrah aja ya, yang dihitung dari sahabat Nabi Sayyidina Umar kan, apalagi dari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi. Radius meter ataupun kilometer dari Bekasi ke Madinah ke Hujrah Syarifah bisa 10.000 lebih kan, 10.000 kilo lebih. Radius ruh Bapak dengan ruh beliau, sedangkan ruh beliau adalah nurun ala nurin, pauko nuri, anta samsun, anta badrun, anta nurun, pauko nuri, cahaya di atas cahaya, sedangkan ruh kita, nur kita masih dimulki berapa juta triliun miliar kilo jarak dari mulki sampai lahutiyah. Karena beliau sudah di sisi Allah, bi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir, di sisi Allah yang maha kuasa. Tapi Allah sayang kepada Bapak yang ada di Kemayoran Masjid Jamiul Huda, sambungkan frekuensi Rasulullah bersama frekuensi Jamiul Huda. Alhamdulillah. Maka detik ini pun juga tersambung ruh Bapak bersama ruh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Karena sudah dipasang. Seperti Bapak mau lihat main bola, sepak bola di Spanyol, kan jauh, bisa 20.000 kilo, betul Pak? Kalau naik mobil jauh gak bisa karena banyak lautan, betul? Gunung, lembah dan ngarai dan sebagainya, mungkin susah. Apalagi mau lihatnya hanya tinggal 2 hari lagi, misalnya hari Selasa, sekarang hari apa? Minggu ya, besok ya. Jauh kan? Tapi Bapak menggabungkan diri bersama RCTI. RCTI menggabungkan diri bersama Pelapa B2 misalnya. Pelapa B2 bergabung bersama Spanyol. Tinggal pijit aja di rumah Bapak. Langsung pada hari itu juga Bapak bisa lihat sepak bola di Spanyol. Maka dengan zikrullah yang nurun ala nurin itu. Zikrullah itu nurun ala nurin. Yang disematkan kepada Rasulullah. Karena nurnya itu Rasulullah nurun ala nurin. Karena Bapak sebagai umatnya, Nabi Muhammad yang memberi contoh, Bapak yang diberi contoh. Ya otomatis yang diberi contoh dengan yang memberi contoh mah dipaketkan. Amin. Kalau yang memberi contoh masuk surga Allah, ya otomatis secara umum yang diberi contoh mesti masuk surga Allah. Amin. Tapi pesawatnya harus sama. Pesawat Rasulullah la ilaha illallah. Yang dipakai Bapak pun la ilaha illallah. Maka sama. Insya Allah bandaranya pun juga sama. Bandaranya terakhir Rasulullah di Jannatul Firdaus. Insya Allah Bapak pun di Jannatul Firdaus. Amin. Rasulullah dalam dimensi ruhaniyah nurun ala nurin. Rasulullah di mana? Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Di sisi Allah yang dirindukan. Di sisi Allah yang didambakan. Yang di atas surga-surga yang bersifat surgawi. Karena di sisi Allah yang maha menciptakan, yang maha memiliki. Maka tatkala hamba menemui di dunia ini, akan menemui pula di akhirat kekal nanti. Amin. Bersama siapa? Bersama Rasulullah.
bersama Nuh, bersama Adam, bersama Idris, bersama Musa, bersama Ibrahim, bersama Isa Ruhullah, bersama Ibrahim Khalilullah. Karena Bapak sedang bersama mereka. Amin. Nah, ini bahasanya kemana kan? Coba rampak Bapak, coba pegang latifatul qalbi di bawah susu sebelah kiri. Mesti Bapak sedang bersama Nabi ilahi Adam alaihi salam. Sekarang, betul. Hidupkan hati, ingat ilahi. Insya Allah Bapak akan abadi. Amin. Di dunia ini dalam ridho ilahi, di akhirat nanti ridho ilahi. Amin. Tapi kalau tidak ada, di dunia lupa Allah, di akhirat jauh dari Allah. Di dunia tak pernah ikut Nuh, di akhirat tak akan bertemu Nuh. Di dunia tak ikut Adam, di akhirat tak mungkin mendapatkan Adam. Tapi Bapak dan Ibu di Masjid Jamiul Huda bersama Adam, Nuh, Ibrahim Khalilullah. Amin. Kenapa? La ilaha illallah. Latifatul qalbi wilayah Adam alaihi. Karena Adam pun pernah apa? Berdosa. Berdosa dalam dimensi syariat ya. Hakikat Adam tidak berdosa. Adam dipilih ke dunia ini untuk jailun fil ardi khalifah. Tapi dua-duanya ambil aja lah. Karena manusia kan, betul. Kita pakai bahasa manusia aja. Ya, dosa yang diampuni. Dengan apa? Melalui apa? Melalui taubat pada Allah. Dengan apa? Melalui perintah Allah. Kalau bahasa orang thariqat mah ditalkinkan dulu kepada Adam. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi bi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka menerima pelajaran Adam dari Allah. Cik bahasa orang thariqat mah menerima talqin. Fatalaqqa. Menerima talqin. Siapa? Adam. Mir rabbihi, dari Tuhannya, dari Allah. Maka fataba alaihi, maka menerima tobat Allah. Maka menerima tobatnya Adam. Allah. Karena memang Allah innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha menyayangi, mengasihi. Mudah-mudahan kita sedang mendapatkan innahu huwat tawwabur rahim. Amin. Hidupkan dengan Adam. Tersambung. Kapankah? Waktu usaha itu sekarang, bukan nanti di akhirat. Waktu wiridan itu sekarang, bukan nanti di barjah. Betul, Pak? Waktu sekarang. Karena firman Allah sendiri. Falaisa hadza biyaumin biibadatin. Sekarang bukan waktu ibadah. Tatkala Allah itu bertajallilah. Bertajalli memperlihatkan zatnya yang zatnya wajibul wujud, yang mukhalafatul hadisi. Ini bukan dengan ilusi kita ya. Nah, ini diserahkan kepada Allah. Itu kan cara Allah, bukan cara kita. Nah, Allah bertajalli pada hari kiamah, yaumal kiamah. Maka fayakhirru lahu, semuanya manusia sujud. Maka Allah berfirman, "Qumu usakum." Bangunlah kepalamu. Dari sujud kamu itu, bangun. Karena pada hari ini bukan waktu ibadah. Jadi waktu ayeuna ibadah teh cik orang Sunda mah. Jadi waktu sekarang ibu dikir itu, bukan nanti. Nanti mah tinggal perhitungan. Maka Bapak pun menemui Adam, menemui Nuh, menemui Musa yang ada di hadis-hadis sahih itu. Tatkala hari kiamah kita akan menemui mereka bermiliar-miliar tahun ataupun berjuta-juta tahun. Tapi sekarang ditemukan, insya Allah tinggal pasang ATM saja nanti. Amin. Sudah aja, sudah sambungkan. La ilaha illallah. Itu kan yang dibawa Adam. Latifatul qalbi, wilayah Adam. Latifatul ruh,
wilayah Nuh dan Ibrahim. Latifatus sirri, wilayah Musa kalimullah. Latifatul hofi, wilayah Isa ruhullah. Latifatul ahfa, wilayah Muhammad Rasul. Yang mengisinya apa? Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ini semua ulul azmi ada kan? Ulul azmi yang mewakili 313 nabi dan rasul kan? Yang mewakili 124.000 nabi dan rasul kan? Semuanya apa tugasnya dari Allah itu? Risalahnya apa intinya? La ilaha illallah. Udah. Lalu diamalkan oleh bapak, lalu diamalkan oleh ibu, berarti sudah tersambung sekarang. Insya Allah mau capek yang ke di akhirat. Amin. Ya, maaf ya planet Jawa Barat tadi yang dibacakan. La ilaha illallah. Itulah hidupkan di sini. Tapi Adam pun di sini latifatul qalbi. Dari mana ya latifatul qalbi? Nurnya dari mana? Min nuri qalbi habibika, dari nur qalbunnya kekasih engkau ya Allah. Siapa min nuri qalbi habibika? Dari min nuri Muhammadin. Nyambung anta samsun, nyambung anta samsun anta badrun, nyambung kan? Nyambung, nurun ala nurin nyambung. Karena yang ada di nur qalbun Adam pun min nuri qalbi habibika, dari nur cahaya qalbunnya Rasulullah. Yang ada di latifatur ruh, di Ibrahim Khalilullah, wilayah Ibrahim Khalilullah, wilayah Nuh alaihi salam dari mana? Nah, ini ruh kan, latifatur ruh betul. Mirruhi habibika Muhammadin sallallahu alaihi. Di sini latifatus sirri temui oleh bapak dan ibu. Tidak usah nanti di akhirat. Di akhirat tinggal bersama-sama. Amin. Sekarang waktu bekerja, sekarang waktu wiridan. Malam yajro lam yahsud. Tidak menanam sekarang, tidak akan panen nanti. Tatkala menanam sekarang, panen nanti. Amin. Malam yajro, yang tidak menanam, tidak akan mendapatkan. Maka latifatus sirri dari mana? Min nuri sirri habibika, dari nur sirnya, rahasia kekasih engkau. Siapa? Dari nur Muhammad juga, Nabi Musa juga. Oleh bapak dan ibu dihidupkan dengan melewati latifatul ahfa dari nur Muhammad dulu kan, kelewat semuanya tuh sampai latifatul nafsi, sampai kepada puncaknya latifatul qalb. Di sini ini berarti menebar ke seluruh latifah, sirri, ruhi, sirri, khafi dan ahfa. Walaupun bapak belum diperintah langsung misalnya, biar jalan sendiri. Karena Pangersa Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin memakai dua sistem. Satu sistem otomatis, yang kedua sistem manual. Alhamdulillah kita dikasih manual. Walaupun bapak belum diizinkan, walaupun bapak belum minta misalnya, tapi cara mendaur urang seorang Syekhul Kamil Mukamil itu luar biasa. Maka tanamkan aja di kolbun. Biar tatkala bapak benar-benar mengamalkannya, jalan semuanya. Amin. Udah diotomatiskan di pabriknya. Alhamdulillah. La ilaha. Kan ada di antara thariqah yang lain, jadi minta izin ataupun apa gitu. Dengan suluknya begini. Ini itu juga bagus. Itu kan kapasitas mursyid masing-masing. Tajribahnya mursyid masing-masing. Tapi bapak mendapatkan Syekhul Mursyid yang mengotomatiskan bapak. Karena apa? Mengikhtisor, meringankan, memudahkan. Itu tapi pak tidak dikondisikan dengan logika dan rekayasa. Karena memang dia kapasitasnya. Maka dikasihkan untuk bapak. Dikasihkan untuk ibu. Alhamdulillah. Luar biasa. Jalan sendiri. Nah, inilah luar biasa. Sampai latifah semuanya dijalankan sendiri. Itu luar biasa. Syekhul Mursyid. Luar biasa. Telah memberikan hadiah terbesar untuk bapak, untuk ibu, untuk saya, untuk semuanya. Mudah-mudahan selalu bersamanya. Amin. Di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin. Luar biasa. Jadi bapak sedang bersama Nuh, Hud, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi.
Dimensi apa? Spiritual. Dimensi ruhaninya. Nuh dikir la ilaha, Ibrahim dikir la ilaha, Musa dikir la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah dikir la ilaha. Bapak Ibu di Jamiul Huda dikir la ilaha, tersambung bersamanya, tidak dekat tidak jauh. Karena itu prerogatif Allah, bukan cara kita, bukan dengan kita, tapi kehendak anugerah Allah. La ilaha. Insya Allah paham ya? Itu sekelumit aja lah dalam dimensi ruh itu. Maka hidup terus di sini. Akhirnya ibu diam, ingat Allah di rahmat Allah. Ibu diam, lupa Allah. Diam ibu, dilaknat Allah. Jauh kan? Laknat dan rahmat jauh kan? Jauh pangkang dari api. Wah, miliaran tahun. Harta, tenaga, ilmu, jabatan, popularitas, kaya raya, tapi hati lupa Allah. Berapa ribu hektar kekayaan kita? Mobil megah, rumah mewah, tatkala ajal tiba datang kepada bapak dan ibu, Allah berfirman, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila ajalmu tiba, wahai saudaraku, satu pun tidak bisa mengintervensi, ingin mendahulukan ataupun ingin mengundurkan. Kalau sudah waktunya mesti akan terjadi. Betul Pak? Lalu berpisahlah jiwa dan raga bapak dan ibu. Mana yang kau sombongkan? Mana yang kau angkuhkan? Bisakah ikut mobil mewah, rumah mewah, masuk liang kubur? Bisa enggak? Enggak. Maka tidak ikut. Anak pun ikut sampai pintu gerbangnya saja. Tidak ada yang mau ikut ke dalamnya. Betul? Tapi yang la ilaha, yang diucapkan ibu, yang diingatkan ibu, ikut terus. Dia yang akan membela ibu. Amin. Dia yang akan membela bapak. Amin. Dalam kesendirian. Dalam kesendirian, keprihatinan. Bahkan bapak belum tamat belajar ma'rifatnya, belum tamat belajar mahabbahnya, maka Allah kasihkan bonus untuk dakirin dakirat. Maka Allah kirim 2 malaikat, malakain, 2 malaikat, yaitu untuk mendidik bapak, untuk mendidik ibu. Yang tadinya bapak bodoh, pas dibangunkan di yaumul mahsyar, maka bapak aliman wa arifan. Amin. Siapa malaikat itu? Ruhaniyatun Nabi wa ruhaniyatul wali. Ruhaniyatun Nabi yang ada di Latifatul Ahfa bapak, tembus karena bapak selalu la ilaha illallah. Maka ruhaniyatun Nabi akan mendidik bapak sampai akhir dunianya. Amin. Yaumal jaza, sampai hari pembalasan. Tatkala bapak dibangunkan menjadi aliman, menjadi arifan. Amin. Ya alim ya arif. Alhamdulillah. Nah, itulah kehidupan di akhir nanti. Ruhaniyatul wali siapa? Yang bersilsilah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi, yang musalsal sampai beliau. Sekarang sudah ke 37 sampai ke bapak. Berarti ini semuanya 38. Awas, 38 bukan seseorang, tapi bapak semua. Kenapa hanya untuk seseorang? La ilaha illallah. Kalau bapak menerimanya dari yang 37, berarti bapak 38. Boleh menulis di rumah bapak, bapak ke 38, tapi bapak bukan mursyid gitu. Nah, la ilaha, supaya nggak bingung kan. Nah, bukan berarti mengaku 38 berarti bukan mengaku mursyid, tapi silsilah itu syukuri oleh bapak. Jadi bapak terkait sampai Rasulullah. Alhamdulillah. Masa tidak dinomoran? Nanti anak cucu bapak mau nanyakan, bapak yang keberapa? Ya ke 38.
Gitu aja. Tapi bapak mursyid kamil mukamil, ada enggak ngaku enggak. Buat apa ngaku? Capek-capek ya pak. Buat apa? Kamil itu apa? Sempurna. Mukamil menyempurnakan. Ngaca dulu apakah benar kita Tuhan. Kalau mengaku kita sempurna dan menyempurnakan, lupa bahwa itu adalah majaz, sehingga mencapai bahasa hakiki, berarti kita menyaingi Allah. Tidak layak menemui Allah, mengaku sempurna seperti Allah. Na'udzubillahi min la ilaha. Siapa saja, mudah-mudahan pokoknya selamat semuanya, amin. Dibimbing bersama murabbi, muallim, mursyid, sampai Rasulullah, sampai hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang kan belajar dikir ini enteng, bangga. Rayuan gombal syaiton dan nafsu kan selalu menggoda, betul pak? Dulu ditanya, dikir udah berapa tahun bapak? Mungkin ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Lalu muncul perasaan, kenapa dagangku masih gini-gini aja? Kenapa kehidupanku, proyekku, dan sebagainya, kan gitu kan? Padahal bapak sudah dipilih oleh Allah. Terbaik lagi pilihannya, karena dikrullahi akbar. Tatkala rayuan gombal itu datang, iya rasanya jenuh ya, cari lagi yang mana yang lebih manjur gitu, yang lebih manjur. Tidak ada yang melebihi la ilaha illallah. Jadi jangan dikolaborasi lagi, dihikmahkan ataupun diparanormalkan ya, karena dikir bapak mah dikir ma'rifat untuk mengenal dat Allah yang malikul ma'bud. Maka fi'lul qalbi ma'rifatullah, gerakna hati bapak jadi mengingat Allah. Ma'rifatullah, ma'rifatul ma'bud, mengenal dat yang disembah bapak. Maka ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah. Jadi bapak diberi kekuatan oleh Allah sebelum sholat, bapak diberi kekuatan mengenal dat yang memerintahkan ibadah. Dengan apa? Hidup hatinya, hudurul qalbi ma'allah, hadir hati bapak ingat itu ma'rifatul ma'bud. Di waktu sholat pun jadi ma'rifatul ma'bud, sesudah sholat pun jadi ma'rifatul ma'bud. Mudah-mudahan abadi selamanya, amin. La ilaha illallah. Awas, kadang-kadang datang cacian ataupun pujian, betul pak? Datang cacian dan pujian, bagaimana caranya? Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan, kalau diumpamakan, kalau hari Agustus kan, hari kemerdekaan biasanya suka banyak lomba-lomba kan? Terutama mari kita tarik, seperti apa kita? Harus seperti yang lomba bawa kelereng, betul? Di sendok. Tatkala bapak bagian nomor ini, Pak Adenya, Pak Agus, Pak Ujang, walaupun pujian teman bapak, bobotoh bapak, kata orang Bandung, pendukung bapak memuji, bapak ini hebat, bapak ini akan mendapat hadiah, bapak ini begini, udah aja bapak jangan dilirik, terus aja, karena ini takut jatuh, betul? Tapi kalau bapak melirik pujian, tersanjung dengan pujian, jatuh, betul? Manusia-manusia yang belajar dzikir, yang udah lama ataupun yang baru, sanjungan dari orang mungkin datang. Apalagi kalau banyak pengikut, para pembisik, bapak ini sudah cukup, wah luar biasa begini. Apalagi diberi karomah oleh Allah. Akhirnya rupa dengan karomah itu, memunculkan diri. Ana khairu minhum, aku lebih baik daripada yang lain. Jatuh pak marifatnya. Jatuh dikirnya inhitatun an himmatil aliyah. Jadi jatuh dari martabat yang tinggi ke martabat yang rendah. Karena apa? Min sahwatil khafiyah, terbujuk dengan pujian. Padahal kita tugas itu, hidup itu, selama hidup kita itu amamaka robaka. Datang pujian, depan kita itu Tuhan. Depan kita itu Tuhan kita, yang menguji kita, yang menciptakan kita, yang memerintahkan supaya ibadah kita. Kenapa dengan rayuan gombal pujian yang lain kita sehingga pergi ke sana? Dipuji, diangkat karena memang pintu gerbang menuju wali itu pembukaannya dzikrullah. Maka tatkala merasa dikirnya udah merasa hebat, merasa kuat, akhirnya merasa jadi wali. Akhirnya pesan dengan pembisik, iya, oleh kamu aja perbesar nanti, banyakan ya di Facebook ataupun di apa, bahwa aku sudah cukup jadi wali. Nggak bisa dengan cara begitu, kecuali kalau wali daya boleh, ataupun wali kukun boleh, ataupun wali kota boleh, hasil pemilu. Kalau wali mursyid itu hanya Allah dan hamba yang tahu, dan detak jantung manusia yang akan paham, karena ridho lillah, karena Allah. Mudah-mudahan dalam dunia yang semakin menggiurkan ini bermacam cara
Kalau nafsu sudah dijebak dengan rayuan gombal, godaan nafsu dan syaitan, akan menjadikan tolabud dunya bi amalil akhirah. Akan dijadikan apa? Merayu, ingin memiliki dunia dengan amalan akhirat. Naudzubillahi min. Tapi Bapak di sini mah insyaallah tolabul akhirah bi amali dunya. Amin. Maka menyerahkan tenaganya, hartanya, ruang dan waktu ingin mencapai selamat di akhirat. Amin. Dunia dan akhirat, dan ingin sampai ke hadirat Allah. Nah, tatkala ada cacian, udah aja dihina di apapun juga, seperti bawa kelereng, terus aja, jangan dilirik. Ya, dikira apa itu? Kok kepalanya dikirikan, ke kanankan, ke ataskan, apa-apaan itu bid'ah. Terus aja dikir Bapak. Amin. Karena yang benci dan yang memuji itu bukan urusan Bapak. Bapak ini urusannya Bapak dengan Allah. Amin. Maka la ilaha insyaallah selamat. Amin. La ilaha itulah kan yang nyaci juga suka banyak olok-olok, begitu Pak? Kenapa dikir kok keras-keras? Enggak keras-keras, asal jangan teriak-teriak aja, dikir biasa-biasa aja. Kenapa kok digerakkan ke atas, ke kanan, ke kiri? Enggak apa-apa. Kata sebagian misalnya, sebagian saudara kita mengatakan apa? Bid'ah. Enggak bid'ah, enggak. Karena itu kepala Bapak kok. Betul. La ilaha, tidak mengada-ada, kepala Bapak itu hak Bapak. La, boleh kan? Ilaha illallah. Yang bid'ah itu tatkala kepala Bapak digerakkan dengan membaca dzikir, lalu kepala Bapak disentakkan kepada kepala orang lain. Nah, itu bid'ah, enggak boleh. Kalau kepala Bapak menggerakkan itu kan harokah. Harokah itu kan al-harokatu barokah. Gerakan untuk menjadikan diri kita menghamba di hadapan Allah, apalagi ucapannya kalimat tauhid, la ilaha barokah dari Allah. Berangkatnya Bapak ke sini barokah. Lalu Bapak mengucapkannya barokah dari Allah. Lalu Bapak menggerakkan badannya barokah. Jangan kaku dalam beragama. Mudah-mudahan terus kita dibarokahkan Allah. Amin. La ilaha illallah. Kok suaranya kompak-kompak, keras-keras? Alhamdulillah. Kata mereka yang gak senang berlebihan, alhamdulillah. Ya berlebihan berarti Bapak sudah dinilai lebih. Alhamdulillah. Padahal Bapak belum merasakan melebihi. Betul. Belum merasakan kita bisa lebih-lebih. Bahkan kurang terus kita. Betul. La ilaha. Kalau Bapak cinta kepada seseorang, waktu dulu muda, punya uang 10.000, dipinta uang oleh sang kekasih 5.000, mesti dikasihkan yang 10.000-nya juga. Betul. Karena apa? Karena cintanya lebih. Kalau cintanya kurang, pinta 5.000, 3.000 gak mau ngasih. Betul. Nah, maka la ilaha illallah. Berlebihan dikir itu berlebihan. Alhamdulillah. Kadang-kadang yang gak senang, oh tuh grup Ya Latif tuh. Tuh grup KDI tuh, kelompok dikir menurut kita alhamdulillah. Jadi kadang-kadang hinaan mereka, olokan mereka jadi doa juga buat Bapak. Amin. La ilaha illallah. Nah, itulah mudah-mudahan. Jadi tatkala Bapak lillah, berjalan lillah, ada pujian, ada cacian, jadi akhirnya yang mencaci pun juga jadi doa buat Bapak. Amin. Doa keberkahan. Hikmahnya jadi doa buat Bapak untuk keberkahan, keselamatan di dunia dan maka padkuruni adkurkum. Mudah-mudahan Allah memberkahkan kita. Dan akhirnya walaupun hanya sekelumit, mungkin ada yang mau belajar dzikir, betul. Nah, sekarang teruskan apa yang diucapkan. Mari kita sama-sama ya. Apa yang diucapkan melalui talqin dzikir kan. Nah, tadi mahnya taklim kan? Nah, taklim jadi pencerahan, keilmuan. Apa yang saya dapatkan dari Allah yang Maha Kuasa melalui belajar dan belajar bersama-sama. Nah, sekarang talqin. Nah, apa yang didapat dari syekhnya untuk menyampaikan karena mendapatkan izin dari beliau gitu. Mudah-mudahan kita diberkahkan. Mari kita sama-sama dikir jahar dikir. Cukup ya. Ini ilmiahnya cukup. Mudah-mudahan berkah selamat kita dunia akhirat. Dan saya mohon doa juga karena besok mau di mana? Nurul Huda ya. Nah, habis dari Nurul Huda besok langsung meluncur ke Bandung.
Dari Bandung pulang dulu ke Tasikmalaya, dari Tasikmalaya naik lagi ke Garut, mau terus ke Lampung. Mudah-mudahan doa Bapak Ibu diberkahkan Allah. Berkah selamat, berkah sehat ya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.